Nah, jadi setelah kita membahas mengenai dasar akuntansi, sekarang kita akan membahas mengenai siklus akuntansi. Nah, apa sih siklus akuntansi itu? Jadi, siklus akuntansi adalah suatu proses yang dimulai dari kita mencatat transaksi bisnis sampai dengan kita membuat laporan keuangan. Ada 3 hal penting yang harus kita ketahui dalam siklus akuntansi, yaitu yang pertama adalah jurnal, yang kedua adalah membuat buku besar, dan yang ketiga adalah membuat laporan keuangan. Nah, jadi langsung aja kita masuk ke langkah pertama, yaitu membuat jurnal. Jurnal itu adalah untuk mencatat semua transaksi bisnis yang terjadi di toko Anda dalam suatu periode. Nah, untuk periodenya ini biasanya 1 tahun, atau tergantung toko masing-masing. Nah, dalam membuat jurnal ini kita harus mengetahui 2 istilah, yaitu istilah debit dan kredit. Untuk debit itu dicatatnya sebelah kiri dan kredit itu dicatatnya sebelah kanan. Jadi pencatatan jurnal ini tidak lurus tapi kiri dan kanan. Nah, selanjutnya kita melihat ke kotak merah di sebelah kanan. Untuk harta dan beban, apabila ada penambahan kita catat di bagian debit atau sebelah kiri, dan untuk pendapatan, utang, dan modal apabila ada penambahan kita catat di bagian kredit atau sebelah kanan, dan apabila ada pengurangan kita catat sebaliknya. Nah, langsung aja kita masuk ke contoh transaksi. Yang pertama, yaitu pembelian harta. Misalnya pada tanggal 31 Januari, toko Anda membeli sebuah motor seharga 15 juta yang digunakan untuk mengantar pesanan, yang dibayar dengan uang kas. Nah, maka jurnal yang kita buat adalah karena kita ada penambahan harta, yaitu motor, maka kita catat di sebelah kiri. Dan karena kita ada pengurangan uang kas yang merupakan harta, maka kita catat di sebelah kanan. Jumlahnya masing-masing 15 juta. Lalu kita masuk ke contoh transaksi yang kedua, yaitu pembelian persediaan. Misalnya pada tanggal 4 Februari, toko Anda membeli semen, paku, dan palu dengan masing-masing 3.500.000 dan 300.000 dengan berhutang kepada toko Tirta Kencana. Maka jurnal yang kita buat karena ada penambahan harta yaitu semen, paku, dan palu, maka kita catat di sebelah kiri, dan karena ada penambahan utang kepada Tirta Kencana, maka kita catat di sebelah kanan sebesar 3,8 juta. Nah, lalu kita lanjut ke contoh ketiga, yaitu penjualan persediaan. Misalnya di sini pada tanggal 5 Februari, toko Anda menjual semen, paku, dan palu dengan total senilai 6 juta kepada Pak Toto yang dibayar pada tanggal 20 Maret. Maka itu akan menjadi piutang bagi toko Anda. Nah, untuk pencatatannya dibagi dua, yaitu ada pencatatan penjualan dan pengeluaran hartanya. Nah, jadi yang pertama, jurnalnya kita mencatat tambahan piutang terlebih dahulu dari Pak Toto, tambahan harta, maka kita catat di sebelah kiri piutang, dan di sebelah kanan kita catat penjualan. Lalu yang kedua, kita catat pengeluaran hartanya, yaitu semen, paku, dan palu, dan pasangannya adalah di kiri harga pokok persediaan 2,96 juta. Nah, kita lanjut ke contoh nomor 4, yaitu membayar beban listrik dan sewa masing-masing 1 juta yang dibayar dengan uang kas. Maka jurnal yang kita buat adalah untuk penambahan beban listrik dan beban sewa ini kita catat di sebelah kiri masing-masing 1 juta, dan pengurangan harta atau uang kas kita catat di sebelah kanan sebesar 2 juta. Lalu kita masuk ke contoh terakhir, yaitu pengambilan uang kas. Misalnya pada tanggal 1 Maret Anda mengambil uang kas dari toko Anda sebesar 1 juta. Maka karena ada pengurangan modal, maka kita catat di sebelah kiri sebesar 1 juta, dan karena ada pengurangan harta yaitu uang kas, maka kita catat di kanan sebesar 1 juta. Kita masuk ke siklus akuntansi selanjutnya, yaitu adalah membuat buku besar. Jadi buku besar ini adalah untuk mencatat perubahan-perubahan pada masing-masing akun karena adanya transaksi keuangan yang telah tadi kita buat jurnalnya. Nah, dalam membuat buku besar ini kita catat terlebih dahulu saldo awalnya yang berasal dari laporan keuangan tahun lalu. Nah, maka di sini kita lihat terlebih dahulu laporan keuangan tahun lalunya. Nah, kita ingat kembali kotak merah yang ada di sebelah kanan di slide jurnal, yaitu untuk harta, saldo normalnya di kiri, dan utang modal itu di kanan. Nah, maka kita langsung masukkan saja ke buku besar yang bentuknya seperti ini, seperti huruf T. Untuk harta di sebelah kiri yaitu uang kas 250 juta, mobil 300 juta, dan komputer 50 juta di sebelah kiri, dan untuk utang dan modal di sebelah kanan. Kita masukkan jurnal yang tadi telah kita buat ke buku besar. Yang kiri di kiri dan yang kanan kita masukkan ke kanan. Nah, yang pertama di sini ada motor di kiri sebesar 15 juta, kita masukkan saldonya di kiri 15 juta, dan uang kas di kanan saldonya 15 juta. Jadi 250 juta dikurangkan dengan 15 juta hasilnya menjadi 235 juta di kiri.
Selanjutnya kita masukkan jurnal yang kedua. Di sini ada semen, paku palu, dan utang ke Tirta Kencana. Kita tinggal memindahkan saldo semen, paku, dan palu di sebelah kiri dan utang ke Tirta Kencana di sebelah kanan sebesar 3,8 juta. Selanjutnya jurnal ketiga, kita tinggal memasukkan piutang patoto, saldonya di sebelah kiri, penjualan di sebelah kanan, harga pokok persediaan di sebelah kiri, semen, paku, dan palu sebelah kanan yang saldonya menjadi untuk semen dan paku menjadi 300.000 dan palu 240.000 di sebelah kiri. Lalu yang keempat di sini ada beban listrik, beban sewa, dan uang kas. Nah, kita langsung pindahkan saja jumlahnya. Untuk beban listrik di kiri 1 juta, beban sewa di kiri 1 juta, dan uang kas di kanan sebesar 2 juta. Maka hasilnya menjadi 233 juta untuk uang kas. Lalu dari jurnal yang kelima, di sini ada modal pemilik perusahaan di kiri sebesar 1 juta yang saldonya menjadi 349 juta di kanan, dan uang kas di kanan sebesar 1 juta yang mana saldonya menjadi 232 juta di kiri. Setelah memasukkan seluruh jurnal ke dalam buku besar, maka diketahui saldo buku besar akhir tahun ini sebagai berikut. Ada beberapa akun baru yang muncul pada tahun ini seperti motor, semen, paku, palu, piutang Pak Toto, kemudian ada utang ke Tirta Kencana. Setelah kita tahu saldo buku besar akhir tahun ini, selanjutnya kita akan menyusun laporan laba rugi. Format dari laporan laba rugi ini yaitu penjualan dikurangi dengan harga pokok persediaan sama dengan laba kotor. Kemudian laba kotor dikurangi dengan beban, hasilnya laba bersih. Angka-angka ini diperoleh dari mana? Diperoleh dari buku besar. Penjualannya 6 juta, kemudian ada harga pokok persediaan 2.960.000, beban listrik 1 juta, beban sewa 1 juta. Dimasukkan ke dalam format yang tadi. Penjualannya 6 juta dikurangi dengan harga pokok persediaan 2.960.000. Hasilnya laba kotornya 3.040.000. Dikurangi dengan beban listrik, beban sewa yang masing-masing 1 juta, sehingga laba bersihnya adalah 3.040.000 dikurangi dengan 2 juta. Hasilnya 1.040.000. Setelah itu kita menyusun laporan posisi keuangan. Formatnya adalah harta di sebelah kiri dan utang dan modal itu di sebelah kanan. Harta, uang kas sampai dengan palu ini diperoleh dari buku besar yang saldo akhirnya itu ada di sebelah kiri. Kemudian utang dan modal ini diperoleh dari buku besar yang saldo akhirnya di sebelah kanan. Harta yaitu ada uang kas di sebelah kiri 232 juta, ada mobil di sebelah kiri juga 300 juta, ada komputer di sebelah kiri 50 juta, kemudian ada motor 15 juta di sebelah kiri, semen juga di sebelah kiri 300.000, kemudian ada paku di sebelah kiri 300.000, palu 440.000 di sebelah kiri juga, dan piutang Pak Toto di sebelah kiri 6 juta. Kemudian yang di sebelah kanan ada utang ke dealer mobil 200 juta, utang ke toko komputer sebelah kanan juga 50 juta, utang ke Tirta Kencana 3,8 juta itu juga di sebelah kanan, dan modal pemilik perusahaan 349 juta di sebelah kanan. Sehingga jika ditotal seluruh harta, maka total hartanya adalah 603.840.000. Kemudian total utang setelah diinput dari buku besar yang tadi, hasilnya 253.800.000. Dan modal dari pemilik perusahaan 349 juta ditambah dengan laba bersih yang diperoleh dari laporan laba rugi tahun ini sebesar 1.040.000, sehingga total modalnya 350.040.000. Total utang dan modal yaitu 603.840.000. Memenuhi persamaan,
Harta sama dengan utang plus modal.